Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu meskipun secara virtual untuk membahas mengenai skripsi. Baik, seperti saya sampaikan tadi, kita rekam ini ya acaranya. Nanti kita masukkan di channel YouTube. Jadi ini disclaimer dulu. Kalau ada yang keberatan, silakan nanti disampaikan. Kalau nggak keberatan berarti kalau nggak ada komplain berarti saya anggap nggak keberatan ya. Jadi nanti kita posting di channel YouTube supaya ilmunya bisa dimanfaatkan juga, berguna juga bagi yang lain. Baik, saya mulai dulu. Ini ada 9 orang ya, 9 orang: Yuli, Sarah, Alivia, Siti Bilqis, ya, Sarifah, Vanessa, Fatur Rahman, Hani. Ya, Hani di kampus nih. Ya, baik. Masuk saya. Kemudian pertama saya mau tanya dulu, siapa yang pendekatan metodologinya menggunakan kualitatif? Tidak ada? Berarti semuanya kuantitatif ya. Ya, karena kalau kualitatif tentunya sedikit berbeda. Ada hal yang berbeda dalam hal di bab 3 di metodologinya. Baik, kita kalau begitu kita langsung mulai aja. Saya ada bikin tadi sesempatnya ya, saya bikin materi singkat gitu ya. Oke, intinya bimbingan skripsi ya. Oke. Nah, ini sebenarnya daftar isinya beda ini. Oke. Saya mulai topiknya sebenarnya memaknai skripsi ya. Jadi sebenarnya ini pendekatan kualitatif kalau bahasanya memaknai gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya skripsi itu bisa juga didekati dari pendekatan memaknai ini. Kenapa? Supaya nanti Anda menulis skripsi itu bukan hanya sekedar pemenuhan persyaratan gitu. Ya. Karena kalau sekedar pemenuhan persyaratan nanti tentunya ini ya, kualitas dari skripsinya itu apa adanya gitu. Dan itu memang banyak terjadi karena memang kalau kita lihat kan sangat banyak mahasiswa yang menuliskan skripsinya gitu ya. Nah, jadi saya mulai dengan memaknai skripsi. Nah, nah ini tujuan dan sasarannya dulu ya. Saya langsung aja tujuan dan sasaran dan manfaat penulisan skripsi itu bisa dilihat di gambar ini, yang ujungnya adalah ini loh, ajang melatih daya nalar dan keteguhan jiwa, saya bilang ya. Jadi melatih daya nalar itu akal ya. Ini ada yang bergabung lagi. Daya nalar itu akal ya. Akal, jadi melatih akal kita. Terus kedua, melatih memperkuat jiwa kita gitu ya. Ya, akal dan jiwa. Akal itu rasional ya. Jiwa itu kolbu. Jadi perasaan, termasuk perasaan di dalamnya, tapi bagian dari perasaan jiwa, perasaan bagian dari jiwa tadi, dari kolbu tadi. Nah, tujuannya ya menyelesaikan tulisan skripsinya ya. Kemudian ada memang syarat untuk lulus sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti syaratnya itu ada 2 ya. 1, penulisan skripsi
yang bobotnya itu kalau nggak salah sekarang itu 70% ya. Nah, kemudian ada lagi 30% itu adalah komprehensif pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi secara umum. Lebih spesifiknya adalah akuntansi yang berkaitan dengan topik yang Anda tulis. Nah, ini diingat ya nanti ujiannya seperti itu. 70% itu skripsi, 30% itu kalau nggak salah bobotnya seperti itu ya. 30% itu nanti komprehensif, terutama yang berkaitan dengan akuntansi, yang berkaitan dengan topik-topik yang Anda kaji dalam skripsinya. Kemudian sasarannya tentu menghasilkan. Nah, ini sasarannya tadi karena kita bicaranya memaknai, itu menghasilkan tulisan yang berkualitas ya sebagai wujud refleksi diri ya. Nah, nanti ada tulisan yang berkualitas, Anda akan bisa mengetahui ya. Mungkin selama ini sering terlalu banyak menulis di WA, kemudian jarang membaca jurnal penelitian. Nah, mungkin nanti ini saatnya berubah gitu ya. Ketika menulis beda sama menulis di WhatsApp gitu ya. Ya, kenapa? Karena kalau dalam tulisan ilmiah itu ada kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian juga tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bisa dipahami oleh si pembaca gitu ya. Dari perspektifnya si pembaca ya. Nah, kemudian menghasilkan manfaat tulisan bagi diri sendiri dan bagi pembaca. Nah, ini makanya saya mulai tadi dengan tujuan, sasaran, dan manfaat ini. Ya, dengan menulis skripsi ini supaya nanti manfaatnya itu balik kepada diri sendiri, si penulis gitu ya. Bukan hanya sekedar tadi memenuhi persyaratan ujian saja gitu kan. Nah, itu boleh memang harus dipenuhi gitu kan, karena nanti tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang diselesaikan. Kalau skripsi yang nggak selesai itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, manfaat bisa ini meningkatkan kemampuan diri. Nah, saya pernah bilang sama mahasiswa, ini pemikiran saya, tapi sepertinya nggak jauh dari apa dari kenyataan gitu ya. Ini kemungkinan besar memang benar gitu. Yaitu apa? Sebagian besar kemampuan yang digunakan dalam pekerjaan ketika Anda memasuki dunia kerja itu adalah kemampuan menulis ya, menulis ya. Nah, dan itulah yang diasah tadi, dilatih ya ketika menulis skripsi ya. Beda metodenya yang dilakukan ketika pertemuan di kelas gitu kan. Nah, menulis ini benar-benar melatih daya nalar kita gitu. Ya. Nah, ini nggak usah berlama-lama, ini diingat, dipahami, nanti saya sharing aja deh ya. Ya. Nah, kemudian ini saya tulis saja. Tulisan ilmiah itu harus mengikuti tata cara ilmiah ya. Jadi menulis skripsi itu adalah salah satunya adalah ini merupakan tulisan ilmiah, karya ilmiah, dan harus mengikuti tata cara ilmiah. Apa pertama? Dilarang menjiplak ya, atau plagiat ya. Ya. Dilarang keras itu plagiat, karena nanti ada pernyataan bermaterai ya di skripsinya, yaitu pernyataan bahwa penulis ataupun peneliti itu tidak melakukan penjiplakan, plagiat. Tapi ingat, plagiat itu bukan di copy 100% ya. Tentu kalau di copy 100% itu adalah plagiat ya. Tapi ada lagi plagiat yang yang masuk kategori plagiat ketika ketika tidak mengikuti tata cara kutipan, mengutip pendapat penulis lainnya, tapi tidak mengikuti tata cara kutipan, ya. Oke, Hani, ini direkam, mungkin kasih virtual background aja, Hani, ya, Hani Salsabila, ya. Hani Salsabila, ya. Iya Pak, maaf Pak. Ya, dibuat virtual background aja, ya. Nah, kemudian
Nanti mengganggu yang lain kalau enggak nanti ya. Kemudian tadi, nah dilarang keras menjiplak ya. Nanti supaya tidak masuk kategori menjiplak, itu harus mempelajari tata cara mengutip ya. Nanti kalau tata cara mengutip itu jangan khawatir. Anda tinggal bisa cari di internet ya. Di internet apa saja bagaimana cara mengutip. Itu sangat banyak artikel di internet ya, tinggal dipelajari. Di buku panduan juga mungkin ada ya beberapa contoh gitu kan ya. Nah, sekilas kutipan itu adalah, ini tolong perhatikan ya, tolong perhatikan benar ya. Kutipan langsung sama kutipan tidak langsung. Nanti kalau di kutipan langsung itu ada tanda kutip buka ya, itu berarti kita mengutip perkataan orang dari tulisan sebelumnya ya, dari sumber referensi misalkan dari jurnal sebelumnya ya. Dan itu harus, kalau namanya langsung berarti kita mengutip apa adanya. Kemudian sebutkan sumbernya ya. Tapi ada tata caranya, nanti ada kutipan panjang sama kutipan pendek ya. Ada tata caranya ya. Nah, itu cari di internet. Tapi kalau kutipan panjang itu dia ditulis dalam satu alinea ya, satu baris spasinya gitu kan. Nah, kutipan pendek bisa lebih kurang dari 3 baris ya, itu bisa ditulis dengan misalkan 1,5 spasi gitu ya. Nah, itu ada tata caranya. Tapi yang paling penting itu antara kutipan langsung sama kutipan tidak langsung itu berbeda. Kutipan tidak langsung itu menggunakan bahasanya si penulis ya. Jadi bahasanya si penulis, tapi tetap merujuk kepada apa yang dirujuk gitu ya. Contohnya ada mungkin kalau nanti waktu bahasan selanjutnya akan kita bahas ya, bagaimana kutipan langsung sama kutipan tidak langsung. Nah, kemudian ketiga, tata cara menuliskan daftar pustaka. Itu juga ada tata caranya. Ya. Misalkan namanya Muhammad Adrian. Nah, itu Adrian Muhammad ya, ditulisnya seperti itu ya, tanpa gelar profesi juga ataupun gelar akademis gitu ya. Kemudian judulnya, nah itu ada tata caranya, tinggal dipelajari. Dan kemudian maksimalkan alat yang ada, tools ya. Antara lain di Microsoft Word itu ada namanya heading. Ini catat ya, nanti pelajari heading di Microsoft Word ya. Itu untuk memudahkan bikin daftar isi secara otomatis dan daftar subbab. Saya sudah sampaikan ini, nanti mahasiswa tolong pelajari di internet. Anda zaman sekarang kan anak milenial ya, nggak perlu saya tunjukin. Seharusnya nanti bisa cari di Google ya, membuat heading di Microsoft Word ya. Saya yakin itu mudah sekali ya. Tapi banyak yang nggak tahu. Nanti daftar tabel juga, heading dan daftar tabel nih sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan antara lain Mendeley Desktop ya. Mendeley ini merek produk ya, tapi ada banyak lain, tapi yang paling mudah dan free itu Mendeley Desktop ya. Yang desktop ya, nanti ketik aja tuh Mendeley Desktop. Apa itu Mendeley Desktop? Itu untuk mengorganisasikan atau memanage ya, mengatur daftar pustaka dan juga menghubungkan antara Microsoft Word-nya dengan daftar pustaka. Secara otomatis nanti Anda nggak perlu lagi mengetik daftar pustaka. Desktop Mendeley itu akan mengatur. Kemudian itu seperti Yahoo, artinya mendaftar dulu, punya akunnya di Mendeley, punya username sama password, ya. Nah, seterusnya akan ada di komputer Anda, ya. Nanti di install Mendeley-nya, dan itu akan terhubung dengan apa? Sorry, ini your internet. Oke, akan terhubung dengan Microsoft Word-nya, ya. Nah, kemudian caranya gimana? Nanti coba juga di internet. So, ya, semuanya ada di Google. Nah, ini adalah jurnal penelitian. Jadi, kalau nanti Anda merujuk, itu bacanya referensinya adalah jurnal penelitian.
coba hindari menggunakan rujukan dari skripsi. Ya, kenapa? Karena skripsi itu kan belum belum di apa ya, belum diilmiahkan secara daftar pustaka gitu kan ya, meskipun untuk S1 itu diperbolehkan. Ya, meskipun untuk S1 diperbolehkan, tapi coba cari yang sudah dijurnalkan ya. Kalau nggak salah itu angkatan tahun ini tuh wajib nanti bikin jurnal penelitian ya. Artinya dipublis di jurnal penelitian tulisannya. Nah, itu disaring biasanya, disarikan dulu dari tulisan yang cukup tebal itu, cukup banyak itu. Kemudian juga diedit gitu kan, diedit supaya bahasanya itu mudah dimengerti. Nah, itu akan lebih bagus kualitasnya untuk sebagai rujukan daftar pustaka. Ya. Kemudian juga jangan takut untuk menggunakan jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris. Ya, Anda nanti bisa mendaftar di Perpustakaan Nasional. Catat ya, ketik aja cara mendaftar di Perpustakaan Nasional. Itu free. Pemerintah sudah menyediakan. Nanti mendaftar, kemudian dapat username, dapat password, dan kemudian sangat banyak artikel, ya, artikel ilmiah, banyak sekali, ya. Nah, itu for free, ya. Nah, kemudian maksimalkan penggunaan Google Search, ya. Ada juga Google Scholar, ya. Pokoknya apapun namanya tuh cari. Jadi nanti pemanfaatannya seperti ini. Ketika Anda menulis misalkan nanti salah satu judulnya saya tanya Siti Bilqis deh. Siti diaktifkan dulu. Pak. Siti judulnya apa? Judulnya apa? Pengaruh independensi, profesionalisme, moralitas individu, serta efektivitas pengendalian inter terhadap opini audit. Nah, opini audit gitu kan ya. Jadi peneliti Y-nya ya, faktor apa, ada X1 tadi X4 ya, X1, X2, X3, X4, kemudian terhadap Y-nya adalah opini audit. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan opini audit? Ya, itu cari aja di internet ya, opini audit, tambahkan misalkan tanda dan gitu, tanda dan yang apa, yang tanda dan gitu, kemudian PDF gitu ya. Nanti biasanya banyak, ataupun jurnal gitu ya, jurnal gitu ya. Nah, itu banyak nanti tulisan yang keluar seperti itu ya. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nah, kemudian begitu juga variabel X-nya. Ingat, penelitian itu meneliti ya, meneliti itu berarti mendalami ya, mempelajari gitu kan, kemudian merujuk kepada referensi-referensi yang ada ya. Nah, seperti tadi yang dicontohkan oleh Siti Bilqis ya, itu kan menjadi pertanyaan, pengaruh independensi terhadap opini audit, salah satunya X1-nya ke Y gitu ya. Pertanyaan yang mendasar nanti ini buat semuanya juga ya. Pertanyaan yang mendasar, apakah ya X1 berpengaruh ke Y itu sudah diteliti oleh peneliti. Kira-kira menurutmu gimana, Bilqis? Perlu saya ulang pertanyaannya, apakah X1 tadi independensi ke Y itu kepada opini audit sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya? Kayaknya sih sudah ya, Pak. Ya sudah lah. Iya. Ada berapa banyak mahasiswa yang nulis skripsi? Iya kan? Kemudian juga kalau di kuantitatif itu ada namanya hipotesis ya. Hipotesis nol. Jadi hipotesis awal gitu ya. Yang dibangun atas teori gitu kan. Jadi X1 itu didasarkan pada teori, misalkan berhubungan apa berpengaruh atau tidak kepada Y gitu kan ya. Pasti ada, atau tidak berpengaruh, itu hipotesisnya gitu kan. Artinya sudah ada rujukan-rujukan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini buat semuanya juga seperti itu ya. Jadi pertanyaan, mengapa
mengapa Bilqis meneliti lagi, kan gitu. Mengapa diteliti lagi gitu? Itu harus dijawab nanti dalam skripsinya ya. Nanti di latar belakang itu udah jelas itu. Itu pakai logika, ya, pakai akalnya gitu kan ya. Itu tantangannya. Ini banyak mahasiswa juga nggak dapat itu ruhnya. Makanya saya tulis ini memaknai skripsi. Itu harus dapat ruhnya ya. Mengapa kita teliti lagi? Atau nanti bahasa sederhananya. Merem juga bisa tahu kok itu independensi terhadap opini. Kalau makin independen ya auditornya ya pasti opininya seharusnya lebih baik dibanding kalau dia tidak independen. Nah ini challenge yang nanti tantangannya ya buat para mahasiswa. Saya kasih clue-nya aja ya. Saya kasih clue-nya. Teorinya mengatakan ataupun hipotesis awalnya mengatakan tadi independensi berpengaruh kepada opini audit. Nah, itu kan suatu statement atau suatu kebenaran ilmiah namanya. Ya, satu pernyataan ilmiah bahwa independensi itu berpengaruh kepada opini audit, kualitas opini audit gitu. Tapi bisa nggak terjadi anomali? Anomali itu di luar kondisi normal ya, di luar kebiasaan. Bisa nggak terjadi sesuatu? Ternyata orang yang tidak independen pun sama kualitasnya kan gitu. Bisa aja kan ya. Ya. Tergantung pendekatannya seperti apa. Banyak faktor yang akan menyebabkan tadi independensi itu berpengaruh atau tidak kepada kualitas opini audit, gitu kan? Apa faktornya? Misalnya kita mendekatinya dari apa yang dimaksud dengan independensi tadi, ya kan? Independensi itu macam-macam ya. Ada independent in fact, dari belenggu, bebas dari tekanan. Nah, jadi dari makna bahasa juga bisa kita dekati gitu. Penelitian sebelumnya mungkin hanya melihat itu independen itu dari sisi seperti apa gitu ya. Misalkan dari sisi dia menyampaikan kuesioner kepada misalkan auditor yang ada di Jakarta Selatan gitu kan ya. Nah, tiba-tiba Bilqis ini mengambil pengaruhnya misalkan auditor yang ada di daerah gitu kan. Di daerah atau satu regional yang misalkan nilai spiritualnya tinggi gitu kan ya. Ternyata independensi itu nggak menjadi faktor utama, misalkan seperti itu ya. Ada faktor lainnya yang justru lebih mempengaruhi opini audit gitu kan. Nah, itu juga bisa juga kan apa? Artinya bisa aja misalkan seseorang yang mengaudit misalkan perusahaan keluarganya, tapi dia menghasilkan opini yang berkualitas, kan bisa aja kan gitu kan. Itu kan independensi antara lain seperti itu kan. Misalkan orang tua saya punya perusahaan, kemudian saya diminta mengaudit oleh orang tua saya untuk mengaudit perusahaannya. Itu kan secara in appearance ya, kelihatannya saya tidak independen karena ada hubungan darah gitu, dalam hal ini dengan orang tua itu kan ya. Tapi secara fakta bisa aja seorang auditor dia independen. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ya, di mana melihat seperti ini, seperti itu. Nah, dan itu nggak mudah menemukan itu gitu loh. Itu tantangannya. Kalau Anda tadi hanya X1 kepada Y, ya nggak ada bedanya gitu. Nah, itu belum dapat ruh menulisnya. Untuk tahap awal ya nggak apa-apa, ini maksudnya untuk mengajukan judul dulu nanti prosesnya, tapi ini harus cepat ya. Usahakan ini cepat untuk bisa, misalkan juga bisa ditambah dengan variabel apa ya, moderating ataupun intervening gitu kan ya. Tapi itu balik lagi ya, mengapa butuh ditambahkan variabel moderating? Kenapa butuh ditambahkan variabel intervening? Ya kan? Terus apa variabel moderating dan variabel intervening?
Saya nggak mau ngajarin satu-satu, ya kan? Nah, tapi Anda baca aja, ya, kan udah pelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini, Anda untuk mencari definisi atau memahami suatu definisi satu kata itu kan mudah sekali, tinggal cari di internet, nggak perlu punya buku tapi cari di internet, ya. Saya sarankan itu baca buku-buku metodologi penelitian tuh benar-benar harus dibaca, karena nanti dibaca kemudian mungkin dulu sudah pernah baca, sekarang diulang lagi, tetapi ditekankan kepada topik yang diteliti. Artinya seperti ini. Ketika tadi independensi terhadap Y variabel, atau misalkan menetapkan populasi, memilih populasi, kemudian atau menetapkan alat analisis, nah, atau merancang pertanyaan penelitian. Nah, seperti apa pertanyaan penelitiannya? Karena nanti antara X1 ke Y itu ketika dia disimpulkan dia berpengaruh atau tidak berpengaruh, sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh tadi apa pertanyaan penelitian yang kita sampaikan kepada si responden gitu kan ya, kepada si apa tadi responden atau apa namanya kalau dalam kuantitatif itu ya, responden ya. Ya. Oke. Nah, ini poin terakhir mungkin ada satu lagi ya. Oke. Sebentar. Oke, bacaan ya. Nah, menulis itu karya tulis, karya nalar ya, akal, dan jiwa. Tadi kan saya bilang kan menguatkan jiwa. Kemudian ada pengaruh dalam itu nafsu. Kemudian ada ruh. Nah, ini kalau dalam pendekatan kualitatif, ini saya coba pendekatan kualitatif. Saya sebenarnya disertasi saya itu kualitatif ya, tapi di kampus saya menjadi dosen yang mengasuh bimbingan kuantitatif dan kualitatif gitu kan, jadi nggak apa-apa ya. Cuma belajar dari penelitian kualitatif ya, di mana penelitiannya lebih mendalam. Tapi saya juga sarankan mahasiswa untuk S1 mungkin nggak ada salahnya belajar dari kuantitatif dulu gitu ya. Tetapi nggak ada salahnya juga untuk memahami menulis skripsi itu dari pendekatan kualitatif, dalam artian tadi ini adalah karya tulis ya, yang dimana karya tulis itu melibatkan satu nalar, akal ya, kemudian jiwa ya, ruh, hati ya, perasaan ya, kemudian nafsu malas itu harus dilawan kan gitu. Nanti saya bahas satu-satu. Kemudian ruh ya. Nah, ruh itu apa nanti? Seperti yang di kelas filsafat saya sudah sampaikan gitu ya. Pertama, akal. Akal itu harus dicerdaskan, dimaksimalkan ketika Anda menulis skripsi itu. Caranya gimana? Sederhana, baca, lihat, dengar, ya kan, rasakan, searching, dibaca. Jadi penulis yang baik itu adalah membaca lebih banyak dibanding menulisnya. Ya, Anda kalau lihat nanti disertasi ya, disertasi itu rata-rata itu daftar pustakanya itu di atas 50, 60 gitu kan. Tapi bukan hanya sekedar dituliskan, daftar pustaka itu adalah bacaan yang dikutip. Kalau dia tidak dikutip dalam tulisan itu tidak perlu dituliskan daftar pustaka. Artinya si pembaca, si penulis, si peneliti itu seharusnya membaca ya jurnal ataupun artikel yang dia kutip. Nah, berarti dia membaca jauh lebih banyak itu dibanding yang dia tulis gitu. Nanti Anda lihat, saya nggak keberatan nanti saya sharing nanti disertasi saya, tapi jangan nanti ada yang komplain ya. Waktu itu ada pernah mahasiswa yang komplain, wah Pak Adrian bimbingannya disuruh baca disertasi, padahal ini S1 katanya. Nggak begitu cara berpikirnya. Anda nggak perlu nanti mengikuti standarnya S3, tapi Anda boleh dong mengetahui gimana sih cara orang nulis disertasi, iya kan? Apa salahnya, gitu kan? Kan nggak salah, gitu kan? Nah, jadi ambil positifnya ya. Saya menunjukkan nanti bagaimana ketika saya menulis satu paragraf, saya harus baca mungkin 3, 4, 5 artikel, ya kan? Tapi membaca nanti kalau pada kesempatan yang lain saya akan tunjukkan bagaimana cara membaca yang cepat.
harus ada efektif. Jadi namanya 3R1W ya. Review 3R1W. Pertama review, kalau saya jadi lupa ya, bentar. 3R1W itu review, reading, review, recall. Sebentar. R pertama apa ya? Di searching dulu tuh, kemudian sebentar. 3R1W. Kok 3R1W sih? Reading itu langkah ketiga ya. Sebentar, saya lupa jadinya ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Tapi intinya begini, ketika cara membaca yang cepat itu adalah pertama dilihat dulu secara keseluruhannya, kemudian ditandai mana yang tabel, mana yang gambar gitu kan. Itu kan lebih mudah memahaminya. Kemudian baru di reading, baru dibaca ya. Kemudian baru di review, kemudian di recall ya. Oke. Kemudian nalar tadi ya. Jadi nalar itu akal itu nanti membaca ya, antara lain, kemudian melihat, mendengar gitu ya. Kemudian jiwa. Jiwa ini ya dibersihkan jiwanya supaya nanti begini. Menulis ini kalau nanti kita lihat ya, teman saya kok cepet banget nih selesainya gitu kan ya. Kemudian kita berhitung-hitung nih jadinya kan ya. Wah, kalau gini saya rugi nih nulis kayak gini gitu kan ya. Satu paragraf aja saya harus banyak baca gitu kan. Nah, itu nggak benar itu ya. Jadi jangan berpikirnya ini hanya materinya saja gitu ya. Tapi coba libatkan perasaan kita ya. Perasaan kita. Apakah tulisan kita ini akan bermanfaat bagi orang lain? Apakah tulisan ini bisa merujuk kebenaran ilmiah yang sesungguhnya gitu. Nah, sudah mencoba ya berani menulis misalkan kajian kualitatif ya misalkan ya, bukan berarti kuantitatif juga enggak seperti itu, tapi maksudnya tuh secara lebih dalam penulisan skripsinya gitu. Nah, ini tantangan buat mahasiswa yang meneliti secara kuantitatif. Coba buat tulisannya itu benar-benar kan, mulai nanti dari tadi pemilihan topik, kenapa topik itu diteliti ya, kemudian merumuskan masalah, kemudian manfaat penelitian, kemudian kajian teoritis ya, kemudian metode pengumpulan data dengan kuesioner, seperti apa kuesionernya yang dibikin, pertanyaan apa yang disampaikan, ditanyakan kepada responden. Jadi libatkan bukan hanya akal kita yang menghitung-hitung secara materi, tapi jiwa itu kan disucikan kalau dalam bahasa Islamnya ya, disucikan sehingga jiwa kita bersih. Tidak mungkin semua itu menjadi ibadah gitu. Ya, menjadi ibadah. Kan kalau itu sebenarnya kan kalau mau kita hitung untung ruginya pendekatan spiritual ya, itu enggak yang kualitasnya sangat bagus, tidak akan ada ruginya. Kalau pendekatan spiritual tadi yang melibatkan jiwa tadi gitu, tulisan kita gitu. Nah, itu pentingnya tadi memasukkan tadi bukan hanya sekedar akal. Kalau akal kan nggak masuk dia ya. Spiritual itu kan nggak masuk secara akal. Karena tapi akal sebenarnya yang baik itu adalah akan menyatu dengan jiwa gitu. Nafsu itu nggak terlepas ya, manusia itu pasti ada nafsu gitu kan. Nah, nafsu ini kan dalam Islamnya kan bicaranya apa? Dikendalikan gitu kan, dikendalikan. Setiap hari harus ada progres dari tulisan saya ya. Jadi jangan main-main nanti hanya sekedar nulis-nulis begitu aja. Mungkin juga akhirnya nanti pada akhirnya udah saya lulusin aja kan gitu kan. Tapi itu sebenarnya itu tadi
nggak sampai itu ruhnya, nggak sampai apa makna dari sebuah tulisan itu, hanya sekedar apa memenuhi memenuhi persyaratan segala yang ya hampa ya sebenarnya. Nanti ketika diminta apa gitu kan. Nah ini ajang tadi seperti gambar yang tadi di awal itu adalah ajang untuk ini melatih daya nalar dan keteguhan jiwa tadi. Sebenarnya masuk juga nafsu, yang menjadikan nafsu juga kan ya. Nah, bagaimana nafsu malas itu dilawan ya. Kemudian lebih banyak waktu selama ini mungkin banyak waktu habis buat chat WA sama teman-temannya. Nanti diganti dengan apa? Dengan membaca. Itu kan membaca jurnal gitu kan. Kalau ruh ini kan berkaitan dengan akuntabilitas diri ya. Ini juga perlu dimasukkan karena seperti ini. Saya pernah menguji mahasiswa yang menurut saya dia melakukan plagiat ya. Kenapa? Stambuk kuliahnya udah lama gitu kan, udah masa kritis gitu kan. Terus ketika saya lihat tulisannya itu kok luar biasa nih tulisannya gitu kan. Kemudian ketika saya konfirmasi, ketika saya tanya bagaimana menetapkan metode penelitiannya, bagaimana menyusun pertanyaannya, dia nggak tahu gitu, nggak bisa jawab gitu. Jadi saya ragu akan ini keaslian originalitas dari tulisannya. Ya. Nah, kemudian saya minta dia untuk menyampaikan bagian besar tulisannya adalah menjiplak dari jurnal yang dia jadikan referensi gitu ya. Nah, itu menurut saya itu ruh dari kehadiran dia sebagai mahasiswa itu nggak masuk gitu ya. Ruh itu berkaitan dengan akuntabilitas diri, ya, pertanggungjawaban diri gitu. Jadi ini tanggung jawab diri Anda nanti. Anda sebagai mahasiswa itu kampus sudah menetapkan persyaratannya adalah nanti ujian skripsi dan ujian komprehensif. Nah itu kan pertanggungjawaban Anda nanti itu ya. Anda tulislah dengan sungguh-sungguh, jauhkan pikiran dari plagiat gitu kan. Bahkan dipelajari plagiat itu mana yang masuk kategori bukan plagiat. Bagaimana cara menghindari plagiat dalam artian positif, artinya jangan sampai nanti kutipannya Anda itu masuk plagiat. Nanti kan ada uji plagiat ya, ada softwarenya. Nah, tapi kalau Anda menulis dengan benar-benar secara sungguh-sungguh, saya yakin tidak akan lulus dari ujian plagiasi dari softwarenya ya. Nah, oke. Kemudian tata cara menulis ya, itu kan tadi ya akal, jiwa, nafs dan ruh ya. Tata cara menulis, tulisan terdiri dari ingat ini saya cepatin aja ya. Nanti kita sempat sekarang jam berapa? Nanti kita bahas per bab, tapi kita matikan dulu rekamannya nanti karena nanti terlalu panjang. Nanti bahas per masing-masing mahasiswa ya. Mungkin nanti hanya 5 menit atau 10 menit per masing-masing mahasiswa ya. Oke. Ini diingat dulu ya. Tata cara menulis. Tulisan itu terdiri dari bab per bab. Ada 5 bab untuk S1 ya. Satu bab terdiri dari beberapa subtopik. Bab 1 pendahuluan ya. Kemudian di dalamnya 1.1 latar belakang ya. 1.2 tujuan masalah. Rumusan masalah. 1.3 misalkan tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian gitu ya. Nah, itu satu bab terdiri dari beberapa subtopik. Satu subtopik terdiri dari beberapa paragraf, terutama di latar belakang penelitian ya. Latar belakang penelitian itu latar belakang mengapa diteliti. Nanti ada beberapa paragraf, ya kan? Nah, satu subtopik terdiri dari beberapa paragraf yang di mana nanti ada beberapa paragraf inti, kemudian ada paragraf pembuka dan paragraf penutup. Nah, kemudian satu paragraf terdiri dari ya satu alinea ataupun satu kalimat ya, satu kalimat inti, kemudian satu kalimat atau satu alinea inti, kemudian di dalamnya ada kalimat inti, kemudian terdiri juga dari beberapa alinea pendukung dan penutup, dan beberapa kalimat pendukung dan kalimat penutup.
Jadi ingat, satu paragraf itu hanya berisi satu main topik, satu topik utama. Jangan ditumpuk nanti banyak. So, kalau dia misalnya banyak, dipotong paragrafnya. Jadi jangan menulis paragraf itu panjang, 1 halaman, 2 halaman, 1 paragraf. Itu nggak tepat. Topik utama. Dan nggak butuh terlalu banyak alinea pendukung gitu kan. Yang penting inti dari topik tadi di setiap paragraf itu sudah tersampaikan, ya. Nah, itu cara nanti dilatih. Itu yang saya katakan tadi, menulis skripsi itu bukan hanya sekedar menulis, tapi coba menuangkan apa yang di akal kita gitu, ya kan? Kemudian kita maknai gitu kan, ya. Ini kira-kira benar nggak yang saya tuliskan ini? Karena ini nanti menjadi suatu kebenaran ilmiah kan, ya kan? Ini karena kita ilmunya ilmu akuntansi ya, kebenaran ilmiahnya itu mungkin nggak langsung nyata. Tapi kalau Anda lihat nanti, sekali-sekali Anda nonton National Geographic judulnya Air Crash Investigation, investigasi pesawat terbang yang penerbangan apa itu. Nah, itu diturunkan tim investigasi, tim audit sesungguhnya ya. Cuma bukan audit keuangan ya, tapi audit investigasi terhadap kecelakaan. Apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Nah, itu kan merupakan penelitian ya, metodologinya apa, kemudian yang diteliti objeknya seperti apa, cara mengumpulkan datanya, ya, sehingga nanti menghasilkan suatu kesimpulan atau kita sebut nanti kalau di bab kita di bab 5 itu ya, menjadi suatu kebenaran ilmiah, ya. Nah, itu kalau misalkan kesimpulannya salah itu bisa fatal, ya kan? Tapi kalau kebenarannya itu benar, sudah dilakukan dengan metode yang benar, kemudian disimpulkan secara benar, itu bermanfaat. Ya, di salah satu episode itu pernah diceritakan DC McDonnell Douglas ya. McDonnell Douglas itu produsen pesawat. Itu pernah suatu saat pintu belakangnya itu terbuka gitu. Terbang, copot, kemudian kecelakaan ya. Sangat fatal kan. Kemudian setelah diteliti apa yang menyebabkan, ternyata cara struktur buka pintunya itu berbeda, kemudian juga ada locknya itu yang tidak terkunci gitu kan, tidak ada warning terhadap bahwa hasil investigasi kemudian dirumuskan, disampaikan kepada dalam satu report ya, dalam satu laporan, itu bermanfaat sehingga pesawat McDonnell Douglas-nya ditarik kemudian diperbaiki. Jadi bisa meminimalkan korban berikutnya. Nah, mungkin penelitian kita belum sampai pada tahapan seperti itu ya, seperti investigasi seperti itu. Tapi coba bayangkan penelitian Anda ini akan dirujuk sama adik tingkat berikutnya, ya. Kan tidak terhindarkan skripsi-skripsi itu menjadi rujukan dari penelitian berikutnya. Bayangkan kalau misalkan Anda ternyata melakukan penjiplakan atau tidak, ya hanya sekedar lulus saja, kemudian dijiplak sama orang lain, dijadikan referensi bagi orang lain, kan kurang ya nilai manfaatnya, bahkan mungkin tidak ada, gitu kan, nilai manfaatnya. Nah itu Pak tadi yang saya kaitkan tadi dengan memaknai skripsi ya. Ini terakhir ya. Ini topik bab 1 pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan penelitian. Ini poin-poinnya ya. Bab 1 itu nanti di latar belakang itu ini habiskan waktu, rumuskan ya. Kemudian rumusan masalah ini juga penting. Tapi kalau penelitian kuantitatif kan udah ada pattern ya, udah ada polanya ya. Apakah X1 pengaruh kepada Y? Tapi bisa Anda tambahkan nanti mengapa Anda teliti X1 ke Y itu gitu loh, atau X2 ke Y. Itu di latar belakangnya Anda pertajam gitu kan ya. Kemudian tujuan penelitiannya ini supaya nanti mengapa Anda pilih X1-nya seperti itu gitu loh. Kenapa
X1-nya bukan ini gitu. Misalkan, kenapa independensi? Kenapa bukan apa misalkan spiritual, misalkan apa yang lain, misalkan apa suasana spiritual, lingkungan spiritual gitu kan ya, bisa aja kan seperti itu kan. Nah, kenapa yang diteliti independensi gitu kan? Kemudian independensi itu kenapa independensi secara umum? Kenapa nggak ada independensi yang secara khusus, misalkan pas situasi apa gitu ya? Jadi itu yang Anda perlu kaji gitu. Kemudian bab 2, landasan teori. Landasan teori ini coba dibaca ya. Teorinya jangan hanya nanti sekedar pakai teori agensi gitu kan ya. Padahal teori itu kan sudah berkembang gitu kan. Orang sekarang bukan lagi agensi tapi juga ada stakeholder teori gitu kan ya. Bukan lagi shareholder teori gitu. Nah, itu ataupun sekarang lagi lebih kembang lagi bahwa spiritual dari pendekatan spiritual gitu kan. Jadi ternyata bukan hanya stakeholder tapi juga ada apa Tuhan menghadirkan Tuhan sebagai prinsipal gitu kan, sebagai prinsipal, sebagai apa tempat kita mempertanggungjawabkan kan gitu. Nah, oke. Okay. Nah, metode penelitian nanti metodologi sama metode itu ada. Nah, tapi untuk DS1 mungkin lebih spesifik nanti di metode ya. Metode itu cara ya. Bagaimana cara nanti mengumpulkan data ya dengan kuesioner Pak. Mengapa di kuesioner kan gitu pertanyaannya. Kemudian apa yang ditanyakan kan gitu ya. Jadi dimaknai gitu ya. Kalau metodologi itu di dalamnya ada metode gitu ya. Di dalamnya di sini juga pendekatan paradigma ya, sudut pandang. Tapi untuk di kuantitatif mungkin lebih fokus kepada metode ya. Tapi kalau kualitatif dia harus mungkin bisa mendekati dari metodologi gitu ya. Nah, oke. Di bab 3 di buku panduan itu judulnya metode ya, kalau nggak salah ya. Benar. Koreksi kalau saya salah. Bukan metodologi kan? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas ya. Bab 4 pembahasan, kajian, analisis. Nah, ini juga jangan terjebak nanti dengan apa ya? SPSS ya. Memang nanti kalau analisis kuantitatif kan menggunakan SPSS. Cuma ingat bahwa SPSS arti Anda juga harus menguatkan ketika memperoleh datanya. Ya. Kemudian apa ya? Nah, coba nanti manfaatkan ya metode-metode pengumpulan data dengan kan juga apa ya macam-macam lagi ya. Udah sangat canggih kan sekarang ya. Nah, kemudian juga kan kalau metode yang perlu dilihat juga apakah responden itu nanti menjawab dengan sungguh-sungguh. Itu kan perlu dipikirkan juga itu karena nggak semua orang tuh dengan senang hati menjawab hasil penelitian itu gitu kan pertanyaan penelitian tadi kuesioner tadi gitu ya. Nah, itu kemudian disimpulkan ya. Nah, itu gambarannya secara keseluruhan nanti kita lanjutkan dengan dengan bahasan masing-masing orang ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Secara umum dulu? Oke. Kalau belum ada, kita sudahin dulu rekamannya. Nanti kita lanjutkan, kita tidak rekam dulu ya topik-topiknya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan bahasan per kasus. Kita tutup dulu yang kajian ini. Sekian dulu dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dijawab dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.